Pengantin Nyi Blorong. Dika adalah seorang pemuda yang tumbuh di desa terpencil yang terletak di pinggir hutan lebat. Sejak kecil, Dika dikenal oleh penduduk desa sebagai anak yang penuh semangat dan keberanian. Tidak ada yang bisa menghentikan rasa ingin tahunya yang seolah tak pernah padam, terutama terhadap hal-hal yang berhubungan dengan alam dan kisah-kisah mistis yang sering diceritakan oleh para tetua desa. Dika tinggal bersama ibunya yang sudah tua, Nyai Sari. Ayah Dika meninggal ketika ia masih kecil, meninggalkan Nyai Sari sebagai satu-satunya orang tua yang merawat dan membesarkannya. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan kasih sayang. Nyai Sari selalu mengajarkan Dika untuk menjadi anak yang bertanggung jawab dan tidak mudah takut, meskipun mereka hidup dalam kondisi yang penuh dengan tantangan. Sejak kecil, Dika menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ketika anak-anak lain takut masuk ke dalam hutan karena cerita-cerita seram yang beredar, Dika justru sering menghabiskan waktu di sana. Baginya, hutan adalah tempat yang penuh misteri dan keindahan yang menunggu untuk dijelajahi. Ia sering berburu hewan kecil atau sekadar berjalan-jalan di sekitar hutan, menikmati suara alam dan keheningan yang hanya bisa ditemukan di sana. Namun, rasa ingin tahu Dika sering membuat ibunya khawatir. Nyai Sari selalu mengingatkan Dika tentang bahaya yang mungkin mengintai di dalam hutan, terutama setelah matahari terbenam. Meski begitu, Dika tidak pernah benar-benar bisa menahan diri untuk tidak menjelajah. Baginya, setiap sudut desa dan hutan di sekitarnya menyimpan rahasia yang menarik untuk diungkapkan. Kehilangan ayah di usia muda membuat Dika tumbuh menjadi pemuda yang mandiri dan kuat. Ia selalu siap membantu ibunya, baik di ladang maupun di rumah. Meskipun kehidupan mereka tidak mudah, Dika tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa ibunya sudah berjuang keras untuk membesarkannya, dan karena itu, ia bertekad untuk melindungi dan menjaga ibunya sebaik mungkin. Dengan postur tubuh yang tegap dan mata yang penuh semangat, Dika sering dianggap sebagai pemimpin di kalangan teman-temannya. Mereka melihatnya sebagai sosok yang tidak kenal takut dan selalu siap menghadapi tantangan. Ketika pemuda-pemuda lain merasa gentar dengan cerita-cerita seram yang beredar di desa, Dika justru mendengarkan dengan penuh minat dan bertekad untuk membuktikan apakah cerita-cerita itu benar adanya. Di balik keberaniannya, Dika juga memiliki sisi lembut yang hanya diketahui oleh ibunya. Ia selalu memperhatikan kesehatan ibunya dan berusaha melakukan apapun yang bisa membuatnya bahagia. Meskipun ia sering merasa terpanggil untuk menjelajah lebih jauh, Dika selalu pulang ke rumah dengan membawa hasil hutan yang bisa mereka gunakan untuk sehari-hari. Suatu pagi yang cerah, desa kecil itu digemparkan oleh berita yang mengagetkan. Arman, sahabat karib Dika, menghilang tanpa jejak. Arman dikenal sebagai pemuda yang tangguh dan cerdas, sering menemani Dika dalam petualangan mereka di hutan yang luas di pinggir desa. Mereka berdua adalah sahabat sejati, saling melengkapi dan selalu bersama dalam suka maupun duka. Pada hari itu, Arman pergi ke hutan sendirian, sesuatu yang jarang ia lakukan tanpa mengajak Dika. Ia berencana memeriksa jerat-jerat yang mereka pasang beberapa hari sebelumnya. Pagi itu, Arman tampak seperti biasanya, penuh semangat dan tak sabar untuk memulai hari. Ia berpamitan kepada ibunya dan berjanji akan pulang sebelum matahari terbenam. Namun, malam itu tiba tanpa ada kabar dari Arman. Ibunya mulai gelisah, duduk di ambang pintu rumah mereka sambil menunggu kepulangan anaknya. Ketika malam semakin larut dan Arman tak juga pulang, Nyai Sari, Ibu Dika, mendatangi rumah Arman untuk menanyakan kabar. Kekhawatiran mulai merambat di antara para tetangga, tetapi mereka mencoba meyakinkan diri bahwa Arman mungkin saja tertidur di pondok kecil di dalam hutan atau terhalang sesuatu yang membuatnya terlambat pulang. Keesokan harinya, Dika bersama beberapa pemuda lain pergi ke hutan untuk mencari Arman. Mereka menyisir setiap sudut yang biasa mereka kunjungi, memeriksa jerat-jerat yang sudah dipasang, dan berteriak memanggil nama Arman. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Arman. Hutan itu sunyi, seolah menelan sahabat mereka hidup-hidup. Ketika pencarian tidak membuahkan hasil, penduduk desa mulai cemas. Kehilangan Arman yang tiba-tiba menjadi topik utama pembicaraan di seluruh desa. Beberapa orang mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan Arman tersesat atau terperangkap dalam jebakan alam yang belum terpetakan. Tapi semakin hari, harapan untuk menemukan Arman dalam keadaan selamat semakin pudar. Beberapa hari setelah menghilangnya Arman, peristiwa serupa terjadi lagi. Pemuda lain,
seorang pekerja di sawah yang juga dikenal di desa, menghilang saat sedang bekerja di ladang yang tidak jauh dari hutan. Penduduk desa kembali menggelar pencarian, namun hasilnya tetap sama, tidak ada jejak, tidak ada petunjuk, seolah-olah pemuda itu lenyap begitu saja. Keadaan ini mulai menimbulkan kepanikan. Banyak keluarga yang melarang anak-anak mereka mendekati hutan, dan kegiatan di desa menjadi lebih sunyi dari biasanya. Namun, ketakutan itu segera berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap ketika seorang nenek di desa mulai menceritakan kisah yang selama ini dianggap sebagai mitos belaka. Nenek itu, yang sudah hidup lebih lama dari kebanyakan orang di desa, mulai bercerita tentang Nyi Blorong, sosok legenda yang dikatakan sebagai wanita ular yang cantik namun berbahaya. Menurut cerita nenek tersebut, Nyi Blorong sering muncul ketika desa dilanda kesunyian dan ketakutan. Ia akan mencari pemuda-pemuda tampan untuk dijadikan pengantin, tetapi bukan untuk hidup bersama, melainkan untuk mengambil nyawa mereka sebagai bagian dari kesepakatan gaibnya. Desas-desus ini menyebar dengan cepat, dan ketakutan yang tadinya samar berubah menjadi kepanikan yang nyata. Para ibu mengawasi anak-anak mereka dengan lebih ketat, sementara para pemuda mulai merasa waspada setiap kali mereka harus bekerja di dekat hutan. Meskipun beberapa orang masih mencoba berpikir logis dan menganggap bahwa pemuda-pemuda yang hilang itu mungkin hanya tersesat, cerita tentang Nyi Blorong terus beredar, menghantui setiap sudut desa. Dika, yang selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, merasa tidak bisa duduk diam. Ia tidak percaya pada cerita-cerita mistis, namun hilangnya Arman membuatnya merasa harus melakukan sesuatu. Di satu sisi, ia ingin menemukan sahabatnya dan membawa pulang kabar baik. Namun di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan gelisah yang mulai merayap di dalam dirinya, terutama ketika hutan yang dulu ia anggap sebagai tempat penuh misteri yang indah, kini berubah menjadi tempat yang menakutkan dan penuh rahasia kelam. Dika merasa gelisah setiap kali mengingat hilangnya Arman dan pemuda-pemuda lain di desa. Meski cerita tentang Nyi Blorong semakin menyebar, Dika tetap menolak mempercayai kisah mistis itu. Baginya, hilangnya Arman pasti ada penjelasan logisnya, dan ia berniat menemukannya. Dengan tekad kuat, Dika memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Setiap pagi, Dika mempersiapkan dirinya untuk menyusuri hutan dan area sekitar desa. Ia membawa seutas tali, pisau kecil, dan bekal makanan secukupnya. Meski para tetua desa memperingatkannya untuk berhati-hati, Dika merasa bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan selama ia tetap waspada. Ia yakin bisa menemukan petunjuk yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hari pertama penyelidikannya, Dika memulai dengan menyusuri jalur yang biasa ia dan Arman lewati saat memasang jerat di hutan. Ia memeriksa setiap sudut, berharap menemukan sesuatu yang bisa membawanya lebih dekat ke jawaban. Saat matahari mulai tenggelam, Dika menemukan benda pertama yang membuat jantungnya berdegup kencang, sebuah topi usang milik Arman yang tergeletak di semak-semak. Topi itu kotor dan basah, seolah telah berada di sana selama beberapa hari. Dika memungutnya, mengamati sekeliling, namun tidak menemukan jejak lain. Hari berikutnya, Dika melanjutkan pencariannya di tepi sungai yang mengalir di pinggir desa. Di sana, ia menemukan sebatang tongkat kayu yang biasa digunakan oleh salah satu pemuda yang juga hilang. Tongkat itu tergeletak setengah tenggelam di lumpur, seolah terjatuh tanpa sengaja. Rasa penasaran Dika semakin membesar. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa benda-benda ini milik teman-temannya yang hilang, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan atau jejak lain yang bisa membantunya menemukan mereka. Dika terus melakukan penyelidikan setiap hari, mengunjungi tempat-tempat yang belum ia periksa dan bahkan bertanya pada penduduk desa jika ada yang melihat sesuatu yang mencurigakan. Namun, jawaban yang didapatnya hanya membuatnya semakin bingung. Beberapa orang mengaku melihat bayangan aneh di tepi hutan saat malam, tetapi tidak ada yang berani mendekat atau menyelidiki lebih lanjut. Cerita tentang Nyi Blorong kembali mencuat, membuat penduduk desa semakin ketakutan dan enggan keluar rumah setelah matahari terbenam. Melihat kegigihan Dika yang tak kunjung surut, Nyai Sari, ibunya, mulai merasa khawatir. Ia tahu betapa keras kepala putranya, namun naluri keibuannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hilangnya pemuda-pemuda desa. Setelah merenung cukup lama, Nyai Sari memutuskan untuk membawa Dika menemui seorang dukun atau orang pintar yang tinggal di pinggiran hutan.
Orang ini dikenal oleh penduduk desa sebagai sosok bijak yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan mampu melihat apa yang tersembunyi di balik tabir dunia. Mereka berdua berjalan menuju rumah orang pintar itu, sebuah gubuk kecil yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Di dalam gubuk, aroma dupa dan ramuan herbal langsung menyambut mereka. Orang pintar itu, seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang dan mata yang tajam, duduk bersila di tengah ruangan yang dipenuhi oleh jimat dan benda-benda ritual. Nyai Sari menjelaskan maksud kedatangan mereka, menceritakan tentang hilangnya para pemuda desa, dan rasa penasaran Dika yang membuatnya tak henti-henti menyelidiki. Orang pintar itu mendengarkan dengan seksama, matanya sesekali melirik ke arah Dika, seolah-olah menilai pemuda itu. Setelah mendengarkan cerita Nyai Sari, orang pintar itu menghela napas panjang. Ia memandangi Dika dengan tatapan penuh kebijaksanaan, lalu berkata, "Anak muda, engkau memiliki keberanian yang besar, tetapi keberanian itu tidak akan cukup melawan apa yang sedang terjadi. Hutan ini bukanlah tempat biasa. Ada kekuatan yang bekerja di sana, dan engkau sedang bermain dengan sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan." Dika merasa darahnya mendidih mendengar kata-kata itu. "Saya tidak percaya pada cerita-cerita tentang Nyi Blorong atau makhluk gaib lainnya. Saya hanya ingin menemukan teman-teman saya dan membawa mereka kembali." Orang pintar itu mengangguk pelan, seolah sudah mengharapkan jawaban seperti itu. Rasa ingin tahumu memang kuat, tetapi ingatlah, tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Nyi Blorong adalah makhluk yang nyata bagi mereka yang percaya dan yang tidak. Dia mencari pemuda-pemuda tampan untuk menjadi suaminya, dan ketika malam tiba, kekuatannya mencapai puncaknya. Jika engkau benar-benar ingin mencari jawaban, maka ketahuilah satu hal, jangan pernah mendekati hutan pada malam hari. Itulah saatnya dia berkeliaran. Nyai Sari menatap Dika dengan penuh harap, berharap anaknya akan mendengarkan nasihat orang pintar itu. Namun, Dika masih merasa ragu. Meskipun ia menghormati orang pintar tersebut, pikirannya tetap fokus pada satu hal, menemukan teman-temannya. Namun, dalam hatinya, Dika merasa peringatan itu bukan sekadar omong kosong. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan orang pintar itu, sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Dengan enggan, Dika mengangguk, berjanji kepada ibunya bahwa ia tidak akan mendekati hutan pada malam hari. Tetapi, tekadnya untuk menemukan kebenaran belum pudar, dan ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Suatu malam, Dika memutuskan untuk melanggar peringatan orang pintar dan tekadnya kepada ibunya. Meski rasa takut sempat menghampiri, rasa penasaran dan keinginan untuk menemukan teman-temannya lebih kuat. Dengan langkah hati-hati, ia menyelinap keluar dari rumah, memastikan ibunya tidak mengetahui kepergiannya. Angin malam terasa dingin menusuk, dan suara-suara hutan terdengar lebih tajam di kegelapan. Dika melangkah memasuki hutan, menggunakan cahaya bulan sebagai panduan. Di sekelilingnya, pepohonan menjulang tinggi, dan bayang-bayang mereka menciptakan ilusi yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Namun, Dika tetap melangkah maju, yakin bahwa ia akan menemukan petunjuk lebih lanjut tentang hilangnya teman-temannya. Semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin aneh suasananya. Dika mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa, seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari balik kegelapan. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari semak-semak di dekatnya. Dika menghentikan langkahnya, menahan napas, dan berusaha mendengar lebih jelas. Suara itu semakin mendekat, disertai dengan bisikan yang lembut namun mengerikan, seperti suara angin yang berbisik di telinganya. Ketika ia menoleh ke arah suara itu, pandangannya tertuju pada sosok wanita yang berdiri di antara pepohonan. Wanita itu begitu cantik, dengan wajah yang memancarkan kecantikan yang memukau. Rambutnya yang panjang dan hitam mengilap, tergerai sampai ke pinggang. Pakaian tradisionalnya tampak bersinar dalam cahaya bulan, dan matanya yang hitam legam menatap Dika dengan intensitas yang membuatnya merasa terhipnotis. Namun, ketika Dika memperhatikan lebih teliti, ia tersentak ngeri, di bawah pinggang wanita itu bukanlah kaki manusia, melainkan ekor ular yang panjang dan berkilau, melilit dengan lembut di atas tanah. Dika tahu siapa wanita itu. Nyi Blorong, makhluk gaib yang selama ini hanya dianggapnya sebagai dongeng. Sekarang, dia berdiri di hadapannya, nyata dan mengerikan. Dika berusaha mengendalikan ketakutannya, tetapi tubuhnya membeku, tak bisa bergerak.
Nyi Blorong perlahan mendekati Dika, senyum lembut menghiasi bibirnya yang merah. Kau sungguh berani, Dika, suaranya terdengar lembut, namun ada kekuatan yang tak terbantahkan di baliknya. Tidak banyak yang berani memasuki wilayahku di malam hari. Kau pasti memiliki alasan yang kuat. Dika berusaha mengumpulkan keberanian untuk menjawab. Aku datang untuk mencari teman-temanku. Mereka menghilang, dan aku tidak akan berhenti sampai menemukan mereka. Nyi Blorong tersenyum lebih lebar. Mereka datang padaku dengan sukarela, dan kini mereka berada di tempat yang tak bisa kau bayangkan. Tapi kau, Dika, berbeda. Kau memiliki sesuatu yang membuatku tertarik. Wanita itu mendekat, jarak di antara mereka semakin menyempit. Dika bisa merasakan dinginnya udara di sekitarnya, dan aroma yang aneh menyelimuti dirinya, seakan berasal dari bunga yang tidak pernah ia kenal. Nyi Blorong menyentuh dagu Dika dengan jemari lentiknya, membuatnya merinding. Aku bisa memberimu kekayaan yang tak terbatas, Dika, bisik Nyi Blorong. Emas, permata, dan semua yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Lebih dari itu, aku bisa memberimu keabadian. Kau akan hidup selamanya, muda dan kuat, bersama denganku. Syaratnya sederhana, jadilah suamiku. Dika menelan ludah, mencoba memproses kata-kata yang baru saja didengarnya. Kekayaan, keabadian. Tawaran itu menggoda, tetapi ia tahu ada harga yang harus dibayar. Ia juga tahu bahwa Nyi Blorong bukanlah makhluk yang memberikan sesuatu tanpa imbalan yang setimpal. Dan jika aku menolak, tanyanya, suaranya terdengar bergetar meski ia berusaha menahannya. Ekspresi Nyi Blorong berubah, senyum di wajahnya menghilang digantikan oleh tatapan dingin. Jika kau menolak, Dika, kau akan menyesalinya seumur hidupmu, seberapa lama pun itu. Aku tidak suka ditolak, dan mereka yang menolak tawaranku selalu berakhir dengan cara yang paling mengerikan. Dika merasakan hawa dingin yang menjalari tubuhnya. Ia bisa melihat kejahatan dalam mata Nyi Blorong, sebuah ancaman yang sangat nyata. Namun, ia juga tahu bahwa menyerah bukanlah pilihan. Ia tidak bisa mengkhianati dirinya sendiri dan teman-temannya dengan menerima tawaran makhluk ini, tidak peduli seberapa menggoda. Dika menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatannya yang tersisa. Aku tidak akan menjadi suamimu, Nyi Blorong. Tidak peduli apa yang kau tawarkan. Nyi Blorong menatapnya dengan mata menyala, amarah membara di dalamnya. Ekor ularnya menggeliat dengan gerakan yang mengancam, dan Dika tahu bahwa keputusannya baru saja membuka pintu menuju nasib yang mungkin lebih buruk daripada kematian. Setelah mendengar penolakan Dika, amarah Nyi Blorong meledak. Senyumnya yang semula lembut dan menggoda berubah menjadi senyum penuh kebencian dan ancaman. Mata hitamnya bersinar dengan kejahatan, dan seluruh tubuhnya tampak memancarkan aura yang mengerikan. Ekor ularnya bergerak cepat di tanah, menciptakan suara mendesis yang menakutkan. Berani sekali kau menolak tawaranku, Dika. Nyi Blorong berteriak, suaranya menggema di seluruh hutan. Kau akan menyesali keputusanku, dan aku akan memastikan penderitaanmu tak tertahankan. Dika merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari secepat mungkin, meninggalkan Nyi Blorong di belakangnya. Namun, tidak peduli seberapa cepat ia berlari, suara Nyi Blorong masih terdengar jelas di telinganya. Kau tak akan bisa lari dari kutukanku, teriak Nyi Blorong. Saat Dika terus berlari, tubuhnya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Keringat dingin membasahi punggungnya, dan setiap napas yang ia tarik terasa semakin berat. Ia menyentuh wajahnya, dan alangkah terkejutnya ketika ia merasakan kulitnya mulai mengelupas. Potongan-potongan kulit jatuh ke tanah, memperlihatkan lapisan sisik ular yang tumbuh di bawahnya. Rasa perih dan gatal yang luar biasa menyerang tubuhnya, seolah-olah kulitnya terbakar dari dalam. Dika merasakan tubuhnya semakin melemah, tetapi ia terus berlari, berharap bisa mencapai desanya sebelum terlambat. Langkah-langkahnya menjadi semakin berat, seolah-olah ada beban tak terlihat yang menariknya ke tanah. Namun, tekadnya untuk kembali ke desa, untuk menemui ibunya sekali lagi, mendorongnya maju meski rasa sakit semakin hebat. Ketika akhirnya Dika mencapai desanya, malam sudah larut. Cahaya remang-remang dari lampu-lampu rumah yang jarang terlihat seperti harapan yang hampir padam. Namun, ketika Dika mencoba mendekati penduduk desa, mereka menatapnya dengan tatapan aneh dan ketakutan.
Tidak ada yang mengenali pemuda yang kini berubah menjadi sosok mengerikan dengan kulit bersisik dan wajah yang semakin tak menyerupai manusia. Dika mencoba memanggil mereka, meminta bantuan, tetapi suaranya kini terdengar serak dan asing, seolah-olah keluar dari mulut orang lain. Penduduk desa yang melihatnya segera lari ketakutan, mengira bahwa Dika adalah makhluk gaib yang datang untuk mencelakai mereka. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Dika berjalan tertatih-tatih menuju rumahnya. Rasa sakit di tubuhnya semakin hebat, dan setiap langkah yang ia ambil terasa seperti siksaan. Namun, keinginannya untuk bertemu ibunya sekali lagi lebih kuat dari rasa sakit tersebut. Ketika ia tiba di depan rumahnya, Dika terjatuh di ambang pintu. Ia mengetuk pintu dengan lemah, berharap ibunya akan mendengar dan datang membukakan pintu. Pintu terbuka, dan sosok ibunya yang tua muncul di hadapannya. Pada awalnya, wanita tua itu tampak ketakutan, namun ketika ia menatap lebih dekat, matanya dipenuhi air mata saat ia mengenali putranya yang kini dalam kondisi mengenaskan. "Ibu," suara Dika terdengar pelan dan penuh rasa sakit. "Maafkan aku." Ibu Dika berlutut di sampingnya, memeluk tubuh Dika yang semakin dingin dengan erat. Tangisnya pecah ketika ia menyadari bahwa putranya sedang sekarat di pelukannya. Tubuh Dika semakin lemah, dan napasnya semakin tersendat. Dalam pelukan ibunya, Dika akhirnya menyerah pada kutukan Nyi Blorong. Dengan tarikan napas terakhir, ia mengucapkan nama ibunya, dan setelah itu, keheningan menyelimuti malam. Dika meninggal dunia di pelukan ibunya, meninggalkan duka yang mendalam di hati wanita tua itu. Setelah kematian tragis Dika, suasana di desa yang semula hidup dan penuh dengan canda tawa pemuda-pemudanya, berubah drastis. Desa yang biasanya ramai oleh suara-suara riang kini menjadi sunyi senyap, seolah-olah kehidupan telah hilang bersama dengan para pemuda yang menghilang satu persatu. Penduduk desa, terutama yang tua, mulai merasakan kehadiran sesuatu yang gelap dan menakutkan yang melayang di atas desa mereka, seperti bayangan kematian yang tak terlihat namun selalu hadir. Tidak ada pemuda yang tersisa di desa itu. Anak-anak muda yang dulu sering berkumpul di balai desa, bermain dan berbagi cerita, kini telah lenyap. Hanya tersisa orang-orang tua, wanita, dan anak-anak kecil yang terlalu muda untuk memahami kengerian yang telah menimpa desa mereka. Rumah-rumah yang dulunya penuh dengan tawa kini sepi, jendela-jendelanya tertutup rapat, dan pintu-pintu hanya dibuka saat benar-benar perlu. Tak ada lagi suara langkah kaki yang berlarian di jalan-jalan desa, hanya angin yang menderu pelan, membawa serta kesunyian yang mencekam. Kematian Dika menjadi puncak dari serangkaian tragedi yang tak dapat dijelaskan. Penduduk desa yang sebelumnya mencoba mengabaikan desas-desus tentang Nyi Blorong kini mulai percaya bahwa kutukan telah menimpa mereka. Cerita-cerita tentang Nyi Blorong, yang dulunya hanya dianggap sebagai dongeng untuk menakuti anak-anak, kini menjadi kenyataan yang menghantui setiap orang. Nenek-nenek di desa mulai menceritakan ulang kisah Nyi Blorong dengan nada yang penuh ketakutan. Mereka berkata bahwa Nyi Blorong, sang penjaga kekayaan bawah laut, adalah makhluk setengah wanita dan setengah ular yang selalu mencari pengantin baru. Dalam pencariannya, ia akan memilih pemuda yang paling tampan di desa, menawarkan mereka kekayaan dan keabadian sebagai imbalan untuk menjadi suaminya. Namun, jika ada yang menolak, hukuman yang mengerikan menanti, seperti yang dialami oleh Dika. Nyi Blorong tidak puas dengan kematian Dika. Amarahnya yang tak terpuaskan membuatnya terus meneror desa tersebut. Setiap malam, penduduk desa mendengar suara gemerisik di hutan, suara mendesis yang seolah-olah berasal dari ular raksasa. Mereka yang cukup berani untuk keluar setelah gelap mengklaim telah melihat sosok wanita cantik dengan ekor ular besar menyusuri desa, matanya menyala-nyala dalam kegelapan, mencari korban baru. Tak lama setelah kematian Dika, keluarga-keluarga mulai meninggalkan desa. Mereka yang memiliki kerabat di desa lain segera pergi, membawa serta harta benda yang bisa mereka bawa. Rumah-rumah mulai kosong, dan jalan-jalan menjadi lebih sunyi. Pintu-pintu yang dulu terbuka kini terkunci rapat, dan tidak ada yang berani menatap ke arah hutan tempat Nyi Blorong dikabarkan muncul. Namun, tak semua penduduk desa dapat meninggalkan tempat itu. Orang-orang tua yang tak mampu berjalan jauh, atau keluarga yang tak memiliki tempat lain untuk dituju, tetap tinggal, menjalani hari-hari mereka dengan ketakutan yang terus membayangi. Mereka yang tersisa mengisolasi diri di rumah masing-masing, hanya berdoa agar Nyi Blorong tidak datang untuk mereka. Waktu berlalu, dan desa itu akhirnya terlupakan oleh dunia luar.
Mereka yang meninggalkan desa tidak pernah kembali, dan cerita tentang desa itu perlahan-lahan memudar menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Namun, bagi mereka yang tinggal di desa terkutuk itu, setiap malam masih terasa mencekam. Mereka tahu bahwa Nyi Blorong masih ada di sana, berkeliaran di antara bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk mengambil pengantin barunya.